Halo Sobat Bersih, kembali lagi ke channel Green Prosa. Buat teman-teman yang pengen tahu tentang budidaya maggot dan pengolahan sampah, jangan lupa subscribe channel kami dan klik lonceng buat tahu update-nya. Oke, salam lestari, hijaukan bumi, birukan langit. Oke, hari ini teman-teman kita akan belajar tentang cara penetasan telur lalat BSF. Kalau teman-teman yang kemarin sudah beli dan tidak memancing lalat BSF, maka sekarang kita sudah cukup beli telurnya dan ini kita akan belajar penetasannya. Bagaimana penetasan telur BSF yang benar. Oke, jadi untuk media-media atau bahan apa saja yang perlu kita siapkan? Yang pertama adalah box budidaya. Nah, ini adalah box untuk penetasan. Box penetasannya biasanya kita pakai ukuran 30 kali 40 dan tingginya 8 cm. Jadi itu kita lakukan penetasan. Dan telur yang buat teman-teman yang beli atau sudah hasil dari panen sendiri dan yang lain, kita biasanya bagi per box itu 5 gram. Kenapa? Karena agar tidak terlalu padat. Jadi bahan yang dibutuhkan yang jelas adalah telurnya. Kemudian ada tisu. Nah, tisu ini untuk sebagai alasnya si telur. Nah, kemudian telur ini harus diratakan seperti ini agar tidak ada saling menggumpal atau tidak ada telur yang menggumpal sehingga penetasannya akan semakin tinggi. Semakin telur tersebar, maka penetasannya akan semakin baik. Tapi jika terlalu menggumpal, maka penetasannya tidak akan maksimal. Kemudian kita ada butuh namanya tray atau ini ya, kita butuh namanya ini tray. Tidak bisa pakai apapun, teman-teman bisa punya apa namanya, ada dari yang setting atau ini pakai ram dan yang lain ya, teman-teman bisa pakai tray seperti ini. Nah, ini gunanya untuk apa? Karena kita tidak bisa langsung menetaskan telur langsung di atasnya ini seperti ini. Kenapa? Karena akan basah. Ketika telur basah, maka telur tidak akan menetas sehingga penetasan akan gagal. Kemudian bahan yang sangat dibutuhkan terakhir adalah media penetasannya. Media penetasan ini teman-teman bisa pakai apa saja, pakai sisa makanan atau kami bisa menggunakan pakai fur ayam yang gampang. Perbandingannya antara fur ayam dan air itu perbandingannya adalah 3:1, yaitu dimana furnya adalah 1 dan airnya 3. Biasanya kita buat seencer mungkin dan pastikan kelembabannya di 60-70%. Setelah itu maka tray ini kita taruh di atasnya seperti ini. Oke, kita taruh seperti ini teman-teman. Nah, baru tisu yang berisi telur kita letakkan seperti ini. Jangan biarkan terbuka. Kenapa? Karena takutnya akan terbawa angin atau secara suhu akan kurang. Dan ini ditutup dengan tisu. Kenapa? Karena butuh kelembaban. Kelembabannya atau pada media penetasan 60% dan suhunya dia butuh hangat. Sehingga dia butuh suhu di sekitar 30 derajat Celcius. Nah, buat teman-teman lebih baiknya lagi kita tutup lagi boxnya ini dengan jaring atau apapun biar tidak ada hama atau apapun. Tetapi dengan seperti ini cukup. Media penetasan itu dipastikan dapat bertahan untuk 5 hari. Biasanya setiap 1 gram telur membutuhkan kurang lebih 70 gram fur selama 5 hari dari penetasan sampai nanti siap ditebar. Kemudian pastikan telur yang dipanen itu adalah telur fresh atau telur yang beli itu ada telur baru. Dan jangan lupa selalu diberi tanggal berapa teman-teman menetaskan telurnya sehingga nanti teman-teman tahu kapan menetaskan. Contohnya biasanya kalau kita menetaskan selama 5 hari berarti telur kalau itu baru berarti umurnya adalah 0. Kemudian nanti dia akan menetas di 2 hari kemudian.
baru itu disebut namanya day old larva 1 atau DOL1, bayi larva umur 1 hari. Nah, nanti di hari ke-7 itu baru namanya day old larva 5 doll atau yang biasa kita sebut 5 doll. Nah, baru itu yang akan bisa ditebar. Begitu teman-teman. Nah, cukup hari ini. Untuk info-info selanjutnya tentang budidaya maggot BSF, mari tetap stay tune di channel kami.